Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Dwi Saputro dari Prodi PJKR Fakultas AFK IP kelas PJKR 2D. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai bab saya, yaitu membahas aliran Mu'tazilah dan Wahabi. Baik, marilah kita langsung saja menuju materinya. 1. Jelaskan ushul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Ushul al-khamsah adalah 5 prinsip dasar teologi Mu'tazilah, sebuah aliran teologi Islam yang berkembang pada abad ke-8 Masehi. 5 prinsip tersebut adalah: 1. Tauhid, keyakinan akan kesatuan dan keesaan Allah SWT. 2. Adl, keyakinan akan keadilan Allah SWT, yang berarti Allah SWT tidak melakukan sesuatu yang tidak adil. 3. Wadiwawa ID, keyakinan akan janji dan ancaman Allah SWT, yang berarti Allah SWT pasti akan menepati janjinya dan mengancam azab bagi yang melanggar perintahnya. 4. Manzilah baina al-manzilatain, keyakinan bahwa pelaku dosa besar tidak termasuk mukmin yang sempurna, tapi juga tidak termasuk kafir yang pasti masuk neraka. 5. Amar bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, keyakinan akan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menurut pandangan Asy'ariyah dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, beberapa kelemahan ushul al-khamsah Mu'tazilah adalah: 1. Menggunakan akal secara berlebihan. Mu'tazilah dianggap terlalu mengandalkan akal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits, sehingga seringkali menghasilkan penafsiran yang menyimpang dari pemahaman ulama lainnya. 2. Menolak sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menolak beberapa sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, seperti sifat tangan, wajah, dan lain-lain, dengan alasan bahwa sifat-sifat tersebut tidak layak bagi Allah. 3. Menganggap manusia memiliki kehendak bebas sepenuhnya. Mu'tazilah percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas sepenuhnya dan tidak dipengaruhi oleh kehendak Allah, yang berbeda dengan pandangan Aswaja yang percaya bahwa Allah SWT memiliki kendali atas segala sesuatu. 4. Pandangan tentang pelaku dosa besar. Mu'tazilah memiliki pandangan yang berbeda tentang pelaku dosa besar yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadits. Baik, marilah kita lanjut soal yang kedua. Kedua, jelaskan perbedaan konsep tafwid Wahabi dan tafwid Aswaja. Tafwid dalam pandangan Aswaja. Dalam pandangan Aswaja, tafwid merujuk pada konsep menyerahkan sepenuhnya makna ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki makna samar atau tidak jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ketika menemukan ayat-ayat yang sulit dipahami secara literal, Aswaja menganjurkan untuk tidak memperdebatkan atau menafsirkan secara mendalam, melainkan menyerahkan pemahaman tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha Tahu tentang makna yang sebenarnya. Dalam konteks ini, Aswaja cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan tidak memperdalam diskusi tentang hal-hal yang dianggap gaib atau tidak jelas, demi menjaga kemurnian akidah dan menghindari perpecahan di kalangan umat. Tafwid dalam pandangan Wahabi. Pandangan Wahabi terhadap tafwid cenderung berbeda. Mereka seringkali menolak konsep tafwid yang dianut oleh NU dan kelompok Aswaja lainnya, dengan alasan bahwa hal tersebut menunjukkan sikap pasif dalam memahami teks-teks agama. Wahabi lebih cenderung untuk melakukan tafsiran literal dan tekstual terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis, termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut harus dipahami sesuai dengan makna zahir literal, tanpa harus menyerahkan sepenuhnya maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan ini seringkali mengarah pada penafsiran yang lebih keras dan tekstual.
yang kadang dianggap tidak mempertimbangkan konteks dan pemahaman ulama terdahulu. Sebelum kita lanjut, marilah kita mendengarkan sholawat Bahriyah Kubro versi Unugeri. وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. Alhamdulillah. Baik, marilah kita lanjut ke materi berikutnya. Jelaskan kelemahan konsep Tauhid Wahabi yang membagi Tauhid menjadi 3. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja Nahdlatul Ulama, konsep Tauhid Wahabi yang membagi Tauhid menjadi 3 Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma wa Sifat dianggap menimbulkan pemahaman yang tidak lengkap dan bahkan bisa mengarah pada penyimpangan. Aswajanu berpandangan bahwa Tauhid adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah, di mana ketiganya saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Kelemahan konsep Tauhid Wahabi menurut Aswajanu yaitu: pertama, pemahaman yang tidak lengkap. Aswajanu berpendapat bahwa konsep Tauhid Wahabi membatasi pemahaman tentang Tauhid hanya pada sisi pemilikan dan perbuatan Allah Rububiyah, serta beribadah hanya kepada Allah Uluhiyah. Mereka tidak menekankan pentingnya memahami dan mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, asma wa sifat. Kedua, membagi-bagi Tauhid. Menurut Aswajanu, pembagian Tauhid menjadi 3 bagian dapat menyebabkan kesalahpahaman bahwa Tauhid adalah beberapa bagian yang terpisah. Padahal, Tauhid adalah satu kesatuan yang utuh, di mana keyakinan terhadap keesaan Allah dalam segala aspeknya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, harus dipegang teguh. Ketiga, menimbulkan kesalahpahaman. Pembagian Tauhid yang terpisah dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa seseorang yang telah beribadah hanya kepada Allah, Tauhid uluhiyah, sudah cukup sebagai bukti tauhidnya. Padahal, keyakinan akan keesaan Allah dalam seluruh aspeknya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat merupakan satu kesatuan yang harus dipegang teguh. Keempat, merusak pengertian tauhid. Pembagian tauhid yang tidak benar dapat merusak pengertian tauhid yang sebenarnya, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru tentang keesaan Allah. Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa tauhid rububiyah
dan uluhiyah adalah satu kesatuan. Keyakinan terhadap keesaan Allah dalam menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu rububiyah harus diiringi dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah uluhiyah. Kesimpulan, Aswajanu berpendapat bahwa konsep Tauhid Wahabi yang membagi Tauhid menjadi 3 bagian tidak lengkap dan bahkan bisa mengarah pada penyimpangan. Mereka menekankan pentingnya memahami Tauhid sebagai satu kesatuan yang utuh, di mana ketiganya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau perbedaan pendapat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.